Jadi tidak ada media yang bisa mengumpulkan anak-anak muda kita. Artinya kondisi anak-anak muda kita hari ini pun bisa dibilang terpecah sana kemari. Nah ini yang barangkali menjadi tutupan buat saya secara pribadi. Kita harus punya media untuk bisa mengumpulkan generasi muda. Paling tidak minim-minim anak muda itu tersalurkan bakatnya. Itu kepentingannya itu doang. Ini pendapatnya sampai gimana? Artinya bakat yang bagaimana Pak? Ya. Tentang religi atau Jadi begini, nanti kalau kita bicara musola, berarti kan di situ bicara ada kajiannya. Ada kajian itu kita bisa nanti memilih potensi, skill dan juga anak yang harapannya nanti kita bisa bekerja sama dengan misal Astra misalkan begitu untuk bisa mentraining anak-anak muda itu. Itu salah satu contohnya. sebaiknya mungkin kalau menurut pendapat pribadi saya ini digalakan aja remaja masjid itu Pak, majelis taklim remaja masjid aja. Jadi yang sudah berjalan begitu, kenapa pemuda-pemudanya kita ini Indonesia kita jadi terpecah belah karena ada dalam kutip ini ada semacam kepengurusan itu dominan dikuasain sama orang-orang yang tertentu, tidak dibuka secara yang memang dalam kata ini wilayah RW 05. Notabene yang jadi pengurus itu orang-orang tertentu itu aja. Mohon maaf bukan kita ibaratnya suudon sama orang-orang yang di sana gitu. Ternyata yang pemuda-pemuda yang di sini nggak diberdayakan. Yuk kita rangkul rame-rame untuk guyub rukun di jalan namanya Ramadan Masjid itu kan ya, nanti ada apa itu harus begitu kan ada wadahnya Ramadan Masjid itu majelis taklimnya yang harus di ini, karena kita belajar di mungkin yang sudah jalan ini kan di Muhajirin itu kan juga remaja masjidnya kan udah giat, udah mulai bagus, dan majelis taklimnya pun juga jalan. Emang karena ini masjid ini dibentuk nanti manajemennya kayak apa, sebenarnya kedepannya kayak apa kan, yang itulah yang harus dilibatkan. Yang cuma ayo aja tapi nggak ada planning yang tepat gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau saya sih untuk kebaikan sih biasa aja. Karena begini ya bajingan dengan saya ini udah simbang tinggal di sini ya, udah bareng-bareng. Saya itu merasa sakit hati ada, kecewa ada dengan orang yang lain gitu. Kenapa demikian? Karena RT 7 ini RT yang paling tua di sini, Pak. Iya. Jadi selama ini kita berjuang dari dulu, tapi pada kita tuh tidak ada. Sekarang dulu kita pernah berjuang dengan lapangan, berjuang dengan musola. Iya betul. Kalau memiliki, kita semua muslim itu memiliki kan. Tapi dalam status itu beda. Kalau status, kalau di RT 2 itu status media. Ya, tapi itu memiliki ke barang-barang. Kenapa RT 7 tidak punya? Terus kenapa RT 7 tidak merasa sakit hati dengan orang istilahnya harus punya seperti orang lain gitu. Nah, contoh dari RT 14 dari RT yang tertua ya, tapi dia menang. Karena apa? Dia pecah dengan RT 1 yang tidak punya musola sebenarnya, tapi memiliki sama sebenarnya, memiliki kan. Nah, untuk kedepannya kita mikirkan kedepannya ya, namanya anak-anak muda kita banyak. Kalau masalah masjid, namanya ngomong status milik kita semua saat ini. Tapi RT 7 belum tentu statusnya punya RT 7. Tapi kalau punya RW 05 monggo-monggo aja. Tapi nggak tahu ke depan itu RW 05 apa orang Panongan kan belum tahu. Cara aturnya beda nanti. Yang kita pikirkan anak-anak kita ke depannya. Nah, kalau pendapat saya sih, kalau seizin RT RW dan dukungan dari kita, ya boleh-boleh aja. Keduanya kenapa? Yang susah kita tuh lahannya, lahan tanahnya itu doang. Kalau kita punya niat, ya pasti jadi. Asalkan ada tanahnya. Yang namanya musola tuh kan perlu lebar-lebar. Iya.
musola itu mau 10 apa 5 orang juga yang sholat nggak ada masalah. Perbedaan dengan masjid jauh kan itu kan, karena Jumatan harus kan di masjid. Itulah pengalaman kita, ya kita sesepuh di sini ini mengembangkan RT 7 itu di mana sih, supaya anak-anak ke depan itu suatu saat kita tidak ada lagi, tidak banyak umur, kita anak-anak kita ini bisa maju ke situ. Itu kalau saya, karena bukan karena kita iri dengan RT 2, bukan. Dulu kita sampai berjuang perbaiki lapangan, berjuang untuk musola, ternyata statusnya kan punya orang itu. Coba kalau sekarang kita mau berbuat apa di sana kan canggung, karena dia RT-nya sudah beda. Tapi kalau yang memiliki semua orang muslim, siapa yang mau sholat kan boleh-boleh aja lah. Tapi saya bikin statusnya, karena kalau kita lihat di RT, seluruh RT yang ada di GMC ini, kita ini ya sangat-sangat sedih sekali. Sedih sekali. Dari tingkat RT 15, 11 dia punya musola. Blok H Solo juga punya. Nah, termasuk blok K ini juga pecah dari TPLS, dia ada itu majelis taklim. Maaf kata aja Pak, jadi kan kalau musola al-Islam itu sebenarnya kan notabene memang dulu yang bangun RT 7. Cuma kebetulan wilayahnya aja yang sudah saya bacakan sekarang itu terbagi masuk ke wilayah RT 2. Yang penting membangun tempat ibadah itu bisa memakmurkan aja gitu. Enggak larang orang bangun, tapi kalau bangun apa ibaratnya tempat ibadah musola, tapi isinya enggak ada, ya percuma aja. Bener kata Pak Ustadz Nana yang Cikupaya yang ngomong itu, membangun tempat ibadah kayak membangun, kayak kata kalau orang Jawa bilang apa, yang keranda mayat itu. Jadi takut masuk ke dalam tempat ibadahnya itu sendiri. Itu. Jadi buat apa gitu loh? Kan ini kan untuk memakmurkan di situ. Jadi siapa duluan yang sekarang ada musola yang di situ. Isinya orang-orang mana aja sih? Banyak kan RT 7 yang di sini yang sholat di sana. RT 2 pun juga baru-baru kali ini, yang kemarin-kemarin yang dekat-dekat rumah aja. Mohon maaf aja, sedih Pak kalau Bapak coba ke sana subuh, ya, Isya. Sekarang aja yang bulan puasa ini, yang tarawih banyak kan orang Boka. Coba Bapak lihat di sana, sekali-sekali tengok Pak. Itu ada dua DKI itu siapa? Ya? Dua DKI itu siapa? PRT ya? PRT? Wawan. Kalau saya perhatiin ya, semenjak kita misah musola itu kan ketua DKM-nya RT 2 ya. Tapi ada kegiatan di sana itu kita itu tuh sepertinya tidak pernah diajak gitu kan. Nggak pernah. Yang namanya diajak rapat, kita ada ini, itu maksud saya pertimbangan saya di situ. Yang maksud saya kalau kita walaupun tidak ada masalah seperti sebelah lah atau muslim itu aja begini. Sebenarnya diajak Pak, cuma karena mungkin miskomunikasi aja Pak. Sebenarnya disampaikan, jadi kalau ada ibaratnya kayak PHBI gitu, itu sebenarnya ngajak RT 7, cuma tidak orang-orang yang orang yang itu miskomunikasi aja gitu, Pak. Jadi ibaratnya apa nggak disampaikan apa bagaimana, saya juga kurang paham ya, karena saya juga nggak pernah diajak ngobrol atau kalau memang saya diajak ngobrol ya pasti saya sampaikan, saya bilang nih ada ini yang apa yang ibaratnya ada kegiatan apa nanti rapat di RT 2 untuk pembahasan PHBI pendidikan asrama. Nah justru yang di RT 7 ini sudah ada kemajuan, soalnya dengan ada seksi rohani yang sekarang ini hampir semua ada apa PHBI-nya ini ada di besar Islam kita ngadain ya, cukup bagus dengan kita flashback
apa kepemimpinan yang kemarin itu kan ibaratnya hanya sekali 2 kali lah ibaratnya. Kalau ini hampir tiap tahun ngadain, ini bagus ya. Cuma kan kayak yang dibilang wadahnya sebenarnya sudah ada. RT 7 RT 2 itu kan udah dulu kakak adik lah ibaratnya. Dulu itu RT 2 itu bagian dari RT 7 karena ada pemisahan. Itu dulu kan sampai ngotot-ngotot nggak mau dipisah. Sebenarnya RT 2 itu nggak mau dipisah dengan RT 7. Kalau boleh gabungin satu RT 7 jadi RT 7 aja. Kalau saya dengar pendapat dari yang orang-orang di sana itu begitu. Ya memang awalnya dia nggak mau. Dia nggak mau dia itu coba. Kalau memang ini tujuannya untuk kedepannya generasi kita ini, ibaratnya anak-anak kita lah yang kita pikirkan ini kan generasi kita ini ke depan. Ini sudah ada wadahnya lah. Musola itu kan dekat kan RT 2 RT 7 kan dampingan ini. Itulah kita ini. Welcome kok sebenarnya kalau ini Pak Wawan ataupun Pak RT Pak Jumiono kalau memang diajak rembukan, oke Pak, saya mengadakan majelis taklim yang ini kebetulan sudah ada kan dengan Pak Karmin untuk ekspansi ke sininya sampai mepet ke ini, karena itu diperuntukkan untuk majelis taklim Pak, yang sekarang buat sholat ibu-ibu itu sebenarnya fungsinya untuk di majelis taklim. Enggak digodok bareng-bareng RT 2 dan RT 7. Saya rasa mungkin lebih baik sih. Coba kita lihat nanti. Karena kedepannya benar kata Pak Aidil, masjid itu nanti pun akan jadi bukan memang wilayahnya di RW 05, tapi itu nanti akan jadi ikon di Panongan kan, masjid besar, karena itu letaknya sampai kecamatan dan situ itu pembangunannya bukan hanya cuma orang perumahan aja, ya, tapi praktek yang sebenarnya itu banyakkan orang perumahan. Tapi orang warga sana itu juga saya kurang paham kan, karena yang saya juga nggak pernah ngikutin tiap harinya di sana. Pak Lurah kalau saat ini memang bisa kita akui bahwa punya kita ya warga KMC lah istilahnya. Ya kalau suatu saat kita nggak panjang umur nanti kan kita nggak tahu ke depannya punya siapa. Apalagi sekarang aja Pak Lurah udah kayaknya udah menguasai di situ atau memantau memerintah ya, itu kan. Karena gini Pak, karena dia punya pemegang wilayah di sini Panongan, desa Panongan, dan tujuan utama kemarin itu kan memang masjid itu kan diperuntukkan untuk ibaratnya desa Panongan, bukan ibaratnya warga GMC aja. Mohon izin Pak, saya kira kita jangan kemana-mana gitu bicaranya. Artinya kita kan fokusnya mau bikin musola nih. Jadi kita fokus ke musola aja. Tapi intinya begini nih, maksud saya ingin menajawantahkan maksudnya Pak Idil sama Pak Kamidun tadi nih Pak ya. Maksud musola di sini ini kan kita punya musola kecil-kecilan lah di sini gitu. Buat kita sholat, buat kita kalau anak-anak mau ngaji bisa ngaji di sini kan gitu loh. Buat surau lah. Ya apapun ceritanya, maksud kita tuh nggak musola yang gede-gede banget kayak di RT 2 atau dimanapun, ya kecil-kecilan aja di sini gitu loh. Ya seluas ini kayak 4x4 atau 6x4 ya kan. Yang penting bisa buat sembahyang berjamaah 7-8 orang juga nggak masalah kan gitu. Bikin kajian. Iya, bikin kajian. Kalau kita bikin kajian kita di balai warga kan kemarin tuh. Jadi kalau kita ada musola, alangkah indahnya kan sebenarnya gitu. Maksud Pak Aidil dengan Pak Kamidun seperti itu maksudnya, bukan kita mau bikin gede-gedean kayak musola RT 02 yang ada itu, bukan. Iya, surau aja gitu loh. Tempat kita ya bikin kita memang lahannya. Iya. Kalau seandainya dari warga juga nggak ada supportnya, nggak ada tuntutan dengan pejabat-pejabat, ya susah nggak bisa berjalan. Bahkan ada dukungan pun kayaknya kalau di atas juga nggak support, ya susah nggak bakal jalan. Terus untuk mengklarifikasi maksudnya Pak Aidil tadi mengatakan Pak Lurah di situ
apa namanya sering hadir di situ bukan maksud menguasai, bukan. Artinya maksudnya Pak Idil itu di situ Pak Lurah memantau proyek besar itu kan, karena memang nilai proyeknya kan di masjid itu kan 9 M hampir kan, nilainya fantastis banget gitu kan. Jadi kalau nggak ada pengawasan khusus dari seorang lurah ya juga berbahaya kan, artinya kemana aja lurahnya kalau sampai dia nggak sering hadir di situ. Itu maksudnya kira-kira kan Pak Idil ya. Nah ini kita fokus kembali lagi ke fokus kita, yaitu masalah musola. Itu maksudnya di situ Pak Jamian, bukan kita mau gede-gedean bikin musola, bikin sakit kepala lagi nanti cari donatur sana sini, bukan. Ya sekedar kayak gini aja dibikin dari asbes atau gimana ya kan. Yang penting dia buat musola, buat bisa sembahyang kita. Kadang-kadang kan kita nih tanggung nih, lagi ngobrol gini dohor, mau ke sono, mau maju ke masjid kejauhan, mau ke musola sana ogah-ogahan, ya sholat di sini alangkah indahnya kan, ada toilet ada ya kan. Gitu maksudnya sih kira-kira Pak. Jadi kita minta pendapatnya di situ. Pendapat saya begitu Pak. Kalau yang lainnya memang ada satu pendapat seperti ini Pak ya. Kalau almarhum bapak saya itu begini, almarhum bapak saya di kampung saya itu nggak boleh ada musola. Karena apa? Kalau dibangun musola, masjidnya kosong. Itu alasan bapak saya. Tapi memang betul. Karena apa? Kalau di sini kan masjid itu kita nggak isi pun ada dari yang lain, karena itu masjid besar kan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pengen buat kajian di sini yang nggak campur aduk gitu. Kadang-kadang kita belajar ngaji di balai warga gitu kan. Jadi terkait dengan masjid kosong dan musola kosong itu kembali tergantung Siap. si pengelola. Kan dasarnya begini, kalau saya, masjid itu diadakan, apa musola itu diadakan kan dalam rangka untuk pembinaan, pengajaran agar kesadaran warga itu semakin meningkat. Betul, siap. Jadi begitu musola itu ada, itu secara otomatis itu masjid itu rame. Kenapa? Karena di sini ada pembinaan. Ada pembinaan gitu. Nah kalau kemudian masjidnya sepi, berarti memang programnya nggak ada di sana. Itu satu. Yang keduanya, kalau kemudian kita ingin menggunakan anak-anak muda remaja masjid, paling tidak kita harus birokrasi. Betul. Ya kan? Kita harus ngobrol dulu ke sana. Ya kalau kemudian satu pandangan, satu pendapat, kalau enggak, ya kan? Nah, itu Betul. bacanya. monggo saja. Kalau saya kan minta Iya, nggak apa-apa, pendapat ya. saya. Nggak perlu. Kalau yang pendapat yang lain, kalau memang pengen di Iya, nggak apa-apa. ya monggo saja, nggak ada larangan. Lagi yang penting kan isinya isinya jangan Esensi ya. membangun sesuatu tapi nanti Isinya kosong. isinya kosong. Yang ini ada apa namanya, jangan mudarat lah. Oke pemirsa, ini kajian kita malam ini Ada yang isinya, tapi nggak ada isinya ya sama aja. bisa kami Ya, sebenarnya hadirkan Pak Jamian ke hadapan menyampaikan pemirsa. ini sebenarnya nasihatnya buat kita semua aja. Betul sekali, Buat Ustaz. masjid Iya. sebenarnya. Ya kan sebenarnya kalau bicara tentang masjid, Mohon yang maaf ada atas ini segala sebenarnya masih kosong kekurangan sebenarnya. Ya, atau dalam perkataan yang kurang berkenan. Kami banyak-banyak minta maaf. Konten ini dibuat tidak warga sekitar untuk menyudutkan satu pihak manapun. yang namanya Pure ini dekat musola, kajian ya dekat musola itu. ngopi bareng. Kalau kita nggak memamurkan, ya siapa lagi? Gitu. Jadi jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang merasa disudutkan dalam pembicaraan kami ini. Ini hanya sebuah pembicaraan wong cilik. Oke, sekali lagi kami banyak-banyak terima kasih, Saya selama dan di apabila dalam pembuatan konten ini belum pernah mendengar ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. apa namanya studi banding dengan program misal ada keluarga. Harusnya kan ketika memang melihat masjid ini dianggap kurang berkembang dalam sisi pengelolaan, kan kita nyari dong masjid yang kira-kira bagus tuh. Iya. Ya udah studi banding di sana kan begitu, apa aja progresnya. Ini kan nggak ada. Ya betul, Iya. Pak. Memang justru betul, Pak. Dengan adanya pembangunan ini ya seperti katakan Pak Komodin itu paham Pak. Nggak usah jauh-jauh lah kalau kita keluar. Yang ada di sini. Nih muhajirin tuh Pak. Mau saja kita bukan membanggakan muhajirin walaupun misalnya ini ya. Memang kita harus bangga karena itu wilayahnya di GMC. Kenapa?
itu majelis taklim jalan, terus itunya ibaratnya yang lain-lainnya lah, ibaratnya masalah kerohanian itu jalan semua. Baik bapak-bapak itu